Tema 8. Bumiku. Subtema 1. Perbedaan waktu dan pengaruhnya. Pembelajaran 6. Bacalah teks bacaan yang berjudul Keadaan Alam Indonesia berikut ini dengan teknik memindai. Bacaan tersebut merupakan contoh sebuah teks non-fiksi. Apakah kamu tahu pengertian teks non-fiksi? Karangan non-fiksi ialah karangan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Tulisan non-fiksi biasanya berbentuk tulisan ilmiah dan ilmiah populer, laporan, artikel, future, skripsi, tesis, disertasi, makalah, dan sebagainya. Perbedaan antara fiksi dan non-fiksi terletak pada masalah faktual atau tidak, imajiner atau tidak. Perbedaan antara keduanya sama sekali tidak ada hubungannya dengan gaya bahasa atau apapun selain masalah fakta atau khayalan. Karangan non-fiksi berusaha mencapai taraf objektivitas yang tinggi, berusaha menarik dan menggugah nalar atau pikiran pembaca. Bahasan karangan non-fiksi bersifat denotatif dan menunjukkan pada pengertian yang sudah terbatas sehingga tidak bermakna ganda. Non-fiksi dibagi menjadi dua seperti berikut. 1. Non-fiksi murni berisi pengembangan berdasarkan data-data yang autentik. 2. Non-fiksi kreatif berasal dari data autentik kemudian dikembangkan sesuai imajinasi penulisnya yang pada umumnya dalam bentuk novel, puisi, dan prosa. Keadaan alam di Indonesia termasuk negara yang curah hujannya cukup tinggi. Pada musim hujan, beberapa daerah mengalami bencana banjir. Simaklah teks mengenai bencana kala musim hujan berikut ini. Sumbatan, air, dan banjir. Di Jakarta, banjir sudah menjadi peristiwa biasa. Pertama kali banjir di Jakarta terdokumentasikan pada tahun 1699. Banjir sudah terjadi di Jakarta sejak zaman kolonial. Ada hal penting terkait banjir yang harus kita ketahui, yakni sumbatan saluran air. Sumbatan terjadi ketika Jakarta mengalami banjir. Di kota ini, banjir tidak hanya berisi air, namun terdapat banyak sampah juga. Banyak orang yang menganggap air merupakan suatu elemen penyebab polusi. Sebenarnya, sampahnya yang menyebabkan air terkena polusi. Ketika terdapat banyak sampah di sepanjang sungai, tidak ada ruang lagi bagi air untuk mengalir karena terhambat oleh sampah tersebut. Tak pelak lagi, air pun meluap dan terjadilah banjir. Air dan sampah bercampur dan mengalir di sepanjang jalan-jalan yang biasa kita lewati. Saya percaya bahwa kita bisa mengurangi resiko banjir jika Pemda Jakarta melakukan berbagai proyek air yang dapat mengedukasi dan menginformasikan bagaimana cara untuk membuang sampah yang benar beserta sanksi tertentu apabila tidak mematuhi aturan. Tutur Chandrian Atahiyat, seorang ahli arkeologi dan pelestari Kota Tua Jakarta. Mari kita analisis informasi yang disajikan di artikel tersebut. Mengidentifikasi kewajiban yang tidak ditunaikan oleh masyarakat. Kewajiban menjaga kebersihan lingkungan. Akibat kewajiban tidak ditunaikan, lingkungan menjadi kotor, penuh dengan sampah. Kewajiban membuang sampah pada tempatnya. Akibat kewajiban tidak ditunaikan, sungai penuh sampah dan akhirnya air sungai sulit mengalir dengan lancar. Kewajiban menjaga kelancaran saluran air atau selokan. Akibat kewajiban tidak ditunaikan, saluran air tersumbat yang akhirnya menyebabkan banjir. Kewajiban menjaga atau mengantisipasi tempat-tempat yang mudah menjadi sarang penyakit. Akibat kewajiban tidak ditunaikan, penyakit merajalela seperti diare, demam berdarah, penyakit kulit, dan lain-lain. Sebagai anggota masyarakat, kita memiliki kewajiban untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Bekerjalah dalam kelompok, diskusikan kewajiban yang kamu miliki sebagai anggota masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan di tempat tinggal kamu. Seluruh warga seharusnya 1. Melaksanakan program 3M, menutup, menguras, mengubur dalam mengurangi dampak penyakit demam berdarah. 2. Membuang sampah pada tempatnya. 3.
mengurangi sampah dengan program daur ulang limbah seperti bank sampah. 4. Menjaga kebersihan lingkungan rumah, baik dalam maupun luar rumah serta lingkungan sekitar rumah. 5. Menjaga kelancaran aliran air atau selokan di sekitar rumah. 6. Turut menyukseskan program kesehatan seperti Germas atau Gerakan Masyarakat Sehat, Posyandu, dan lain sebagainya. Menjaga kebersihan dan kesehatan adalah kewajiban semua penghuni sekolah. Mari nyanyikan lagu Bersih dan Sehat yang diciptakan oleh Ate Mahmud bersama-sama. Jagalah lingkunganmu agar bersih selalu. Jagalah lingkunganmu agar sehat selalu. Kebersihan pangkal kesehatan. Kesehatan sangat diperlukan. Hidup bersih menjadikan sehat. Hidup sehat, kerja pun giat. Jagalah lingkunganmu agar bersih selalu. Jagalah lingkunganmu agar sehat selalu. Kebersihan pangkal kesehatan. Kesehatan sangat diperlukan. Hidup bersih menjadikan sehat. Hidup sehat, kerja pun giat. Nah, dari pembelajaran ini, apakah anak-anak sudah paham dengan materi yang disampaikan? Jika ada yang belum jelas, kamu dapat menanyakan pada orang tuamu. Tetap semangat dan rajin belajar ya.